Halo teman-teman, selamat datang di Envirotalk, podcast yang ngomongin soal isu lingkungan dengan santai, tetapi tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Joseph Fernando, selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, di Envirotalk kali ini, kita mau ngobrol soal energi terbarukan di kota Semarang. Topik yang mungkin sering terdengar besar, tetapi dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga kota. Nah, tetapi di sini kita ngobrol sendirian nih. Kita sudah kehadiran sosok yang sangat istimewa ya, yaitu Mas Rizal, selaku Presiden Society of Renewable Energy Universitas Diponegoro. Halo Mas Rizal, apa kabarnya hari ini? Halo Adam, kabar baik nih. Gimana kabar Adam? Baik juga Mas Rizal. Gimana kira-kira Mas Rizal udah siap belum untuk memberikan insight baru kepada mahasiswa Universitas Diponegoro? Oke, tentunya sangat siap dan very excited ya Adam. Oke, langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Oke, kita mulai dari konteks kotanya dulu ya Mas. Jadi Semarang ini kan sebagai kota pesisir, yang dimana kota ini cukup padat juga, dan perkembangannya lumayan cepat. Nah, aktivitasnya juga otomatis semakin banyak ya. Dan kebutuhan energinya juga terus naik dan meningkat. Nah, menurut Mas Rizal sendiri, kenapa energi terbarukan jadi isu penting untuk dibahas di kota Semarang saat ini Mas? Oke, pertama-tama memang benar energi baru terbarukan ini kalau kita berbicara tentang EBT adalah kita berbicara tentang masa depan. Jadi secara historikal memang pertumbuhan dari EBT ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun dari tahun 2020, 2021, 2023 itu mengalami fluktuatif, namun secara tren secara garis besar itu mengalami fluktuasi yang memang secara historikal trennya relatif meningkat. Nah, mungkin ini adalah suatu bargaining power ya bagi kita. Kenapa? Karena memang kita adanya ini di Semarang. Jadi di Semarang ini memang memiliki potensi yang cukup besar. Ketika kita berbicara mengenai topografinya, letak geografinya, itu banyak banget energi baru terbarukan yang relatifly bisa banget dimanfaatin. Apalagi Semarang ini kan emang posisinya adalah di pantai utara ya. Jadi bisa dibilang ini Semarang tuh sebagai lokasi yang pesisir. Dimana kalau pesisir ini kan memang bisa jadi pisau bermata dua, dimana kalau memang tidak dimanfaatkan itu ya mungkin Adam ngerasain sendiri lah kalau panas di Semarang itu panas banget, Panas tapi banget. kalau hujan itu deres banget dan bahkan banjir kan di bawah. Nah itulah yang menjadi sebuah urgensi nih, kira-kira energi baru terbarukan itu kelemahan-kelemahan yang ada di Semarang itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber daya yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi benar banget ya seperti yang disampaikan Mas Rizal. Jadi energi terbarukan itu bukan cuma soal teknologi ya Mas, tapi juga soal bagaimana kita bisa berkembang tanpa ngorbanin kualitas lingkungan dan juga pastinya kesehatan warganya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai potensi energi terbarukan yang ada di Semarang pastinya. Nah, kalau bicara soal potensi, sebenarnya Semarang ini kan punya banyak modal di alamnya. Mulai dari paparan sinar matahari, wilayah pesisir, sampai volume sampah kota yang besar. Nah, menurut Mas Rizal sendiri, potensi energi terbarukan apa yang paling realistis untuk dikembangkan di kota Semarang ini? Oke, jadi ketika kita berbicara mengenai potensi, sebenarnya cukup banyak ya. Semarang itu memiliki potensi-potensi EBT yang dapat dikembangkan. Itu yang salah satunya adalah panas bumi. Mungkin kalau kita bicara secara Semarang atau Kabupaten Semarang sendiri itu banyak banget gunung-gunung yang kiranya ada nih di sini, karena memang secara geografikal kan Indonesia juga termasuk ke dalam Ring of Fire ya. Jadi memang potensi panas bumi itu bisa cukup dimanfaatkan in the future gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mikrohidro, di mana mikrohidro ini kan karena memang kita letaknya di pesisir ya, pantai utara, sementara di selatan sendiri kita juga langsung beririsan dengan Samudra Hindia, sehingga banyak banget nih kira-kira potensi-potensi mikrohidro, kemudian sungai-sungai yang memang itu memiliki debit air yang cukup bisa dimanfaatkan untuk listrik. Kemudian yang ketiga adalah biogas atau bioenergi secara keseluruhan. Jadi mungkin kalau biogas ini lebih general ya, karena memang setiap wilayah itu kan menghasilkan banyak
banyak sampah ya. Cuma kalau di Semarang itu sebenarnya dari kita tuh cuma ada satu TPSA di mana itu di Jatibarang. Nah, itu TPSA-nya tuh juga skala besar karena memang Semarang ini kan ibu kota Jawa Tengah ya. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan sebagai bioenergi. Dan yang terakhir karena mungkin di Semarang ini kan juga pesisir dan bisa dibilang panasnya itu panas banget gitu, nggak karuan gitu. Nah, itu juga bisa kita potensinya sebagai PLTS gitu, karena memang secara konsistensi sinar matahari itu kan memang kita diuntungkan karena memang kita di iklim tropis ya, cuma curah hujan yang relatifly musiman dan panas yang emang sepanjang tahun kayak gitu. Oke Mas, tadi di sini tuh saya sedikit notice mengenai volume sampah kota yang besar, terutama seperti yang kita ketahui di kota Semarang itu TPA-nya berada di TPA Jatibarang. Nah, menurut Mas sendiri TPA Jatibarang itu udah melebihi batas yang memang ditentukan atau memang harus ada aksi lebih lanjut untuk mengurangi atau memindahkan ke TPA, mungkin membuat TPA yang baru atau sebagainya gitu Mas? Oke, sebenarnya itu good point Adam, karena gini, sebenarnya memang Semarang itu kan ibu kota Jawa Tengah dan TPS yang ada di situ juga skalanya daerah. Meskipun di daerah itu Semarang sendiri tuh jujur masih ada beberapa konflik sampah terkait dengan lokasi yang memang nggak terjangkau gitu. Nah, itu bisa kita lihat kalau mungkin Adam pernah ke Brown Canyon Tembalang. Nah, itu letaknya di Tembalang banget nih, Meteseh. Nah, itu pun kita lihat sekarang yang dulunya jadi wisata sekarang malah jadi tempat pembuangan sampah ilegal, dengan dalih masyarakat tersebut merasa TPSA itu jauh, yaitu emang TPS Jatibarang itu kan lokasinya di Semarang Barat ya. Ketika kita bilang ke Semarang Timur, daerah Meranggen, Demak, itu tuh bener-bener nggak ada TPS yang provide gitu buat penduduk-penduduk sekitar, atau mungkin tangan kedua, tangan ketiga itu membuang sampahnya ke daerah Semarang Timur, sehingga memang itu bisa sebagai potensi sekaligus ancaman juga. Jadi pisau bermata dua. Karena kalau misal kita lihat secara nasional, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah itu yang terbesar malah justru dari Solo. Sedangkan Solo pun juga itu masuk ke dalam Jawa Tengah kan. Sehingga sebenarnya secara sumber daya atau resource yang dipergunakan tuh udah ada. Cuma memang dari segi pelaksanaan dan teknisnya itu yang sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu. Oke, ada follow up satu lagi Mas. Dari TPA Jatibarang, betul yang dikatakan Mas Rizal tadi, TPA Jatibarang itu memang yang paling memadai dari kota Semarang, terutama Tembalang ini Mas. Nah, dari SRE Undip sendiri itu ada nggak sih mungkin penelitian atau apapun yang dilakukan yang terjun langsung ke TPA Jatibarang, gimana supaya terutama kan permasalahan di kota Semarang ini khususnya sampah kan Mas, sehingga bisa terjadi seperti salah satunya banjir gitu Mas. Nah, ada nggak sih dari SRE maupun mahasiswa Universitas Diponegoro yang harus dilakukan gitu, seperti apa langkah-langkahnya gitu Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau penelitian itu kita selalu mengkaji ya. Cuma memang kalau kita berbicara mengenai sampah, mungkin panas bumi, ada beberapa energi itu yang memang terregulasi secara ketat, Dam. Nah, ketika kalau kita kilas balik secara pengalaman, itu sebenarnya SRE itu udah pernah memasang biogas gitu di daerah Meluih, di mana daerah Meluih itu juga lumayan dekat dengan Meteseh, dan itu juga lumayan dekat secara radius itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kiloan dari Brown Canyon itu yang tadi aku mention sebagai tempat ilegal. Nah, mungkin memang secara penduduknya itu udah gimana ya, istilahnya habit lah, karena mereka sudah terbiasa membuang sampah di situ. Kemudian ketika kita ingin ada penyuluhan terkait biogas, itu tuh benar-benar dari kita sulit gitu. Padahal kita udah briefing terkait dengan adanya penyuluhan ini, kemudian apa aja yang perlu disiapkan, seperti sampah-sampah yang mungkin 3 hari terakhir itu kita udah mencoba sosialisasikan nih, kira-kira pemilihan sampah yang dapat digunakan tuh apa. Jatuhnya juga nggak bisa. Kenapa? Pada saat hari H pun kita juga secara organik mencari sampah-sampah tersebut gitu, sehingga kayak memang secara kesadaran itu masih agak kurang bisa diajak kerjasama, istilahnya kasarnya gitu. Cuma sebenarnya ini nggak menutup kemungkinan buat kita kerjasama, karena memang ini yang perlu menjadi PR kita gitu, kayak secara komunikasi. Memang mungkin kalau misal kita throwback ke Jakarta atau ibu kota besar itu kan waste to energy, kemudian pengurangan sampah plastik itu kan menjadi lifestyle ya. Cuma kalau di Semarang ini kan istilahnya layer 2 nih dari Jakarta, sehingga emang pendekatan-pendekatan itu yang perlu kita adjust, perlu kita sesuaikan supaya memang tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan yang ada, kurang lebih gitu udah. Oke gitu Mas. Nah, kemudian di sini agak notice lagi mengenai paparan sinar matahari. Seperti yang kita ketahui kalau
terutama di Tembalang ini tuh sinar matahari panas banget Mas akhir-akhir ini. Nah, dari Mas Rizal sendiri ngelihat apa ya, paparan sinar matahari di Tembalang ini tuh sebagai suatu celah untuk bisa melakukan atau bisa mengembangkan suatu energi terbarukan, atau malah Mas merasa apa ya, energi paparan sinar matahari di Tembalang itu masih kurang gitu Mas? Gimana kan kita sebagai mahasiswa, sebagai warga itu pasti selalu ngeluh kan, ini panas banget akhir-akhir ini, terus harus pakai sunscreen nih biar nggak cepat gosong. Nah, dari Mas sendiri ada nggak sih langkah yang bisa dilakukan atau pesan-pesan buat para teman-teman supaya kita tuh nggak banyak ngeluh gitu? Karena kan gimana pun juga energi terbarukan itu bisa datang dari paparan sinar matahari ini Mas, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pemanfaatan sinar matahari itu sebenarnya sangat potensial ya. Meskipun potensial, sebenarnya dari kita juga ada ancaman nih Dam. Kenapa? Karena memang secara geografinya Tembalang atau mungkin Semarang bawah itu kepadatan dari rumah dan bangunan itu udah cukup lumayan padat gitu, sehingga memang pemasangan itu yang perlu dikembangkan dan dikaji ulang nih, kira-kira memang apakah ini efisien untuk diterapkan PLTS di daerah Tembalang atau Semarang. Nah, sebenarnya ada potensi yaitu floating di PLTS atau PLTS mengambang. Jadi itu mungkin yang mungkin kalau di sini kan kita ada waduk nih. Di waduk itu kan juga luasnya sekitar 2 sampai 3 hektaran. Nah, itu sebenarnya bisa tuh dijadiin potensi sebagai PLTS terapung yang mungkin bisa kita bilang pertama nih di Semarang atau mungkin di Jawa Tengah. Mungkin kalau di Jawa Barat itu kan ada ya PLTS terapung Cirata. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu potensi di mana PLTS itu dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, PLTS itu kan juga bisa dipasang di rooftop ya. Dimana kalau di rooftop itu kan sangat minim pemakaian ruangan, sehingga bukan menjadi alasan secara biaya, alasan untuk tidak menggunakan PLTS sebenarnya. Cuma meskipun begitu, memang capital inisiatif atau kayak belanja modal awal untuk pemasangan PLTS itu kan yang mungkin memberatkan nih dari segi pemasangan. Cuma in the future return on investasinya kan juga semakin dipasang itu semakin tahunnya semakin kerasa hematnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita udah ngobrolin soal energi surya yang memang paling dekat dengan kehidupan di perkotaan. Banyak gedung, kampus, sampai rumah warga yang atapnya sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ditambah lagi dari potensi pengelolaan sampah yang kalau dikelola dengan baik, pasti manfaatnya bisa langsung dirasakan, seperti itu. Mas Rizal sendiri kan aktif nih di SRE, dan pasti sering banget turun langsung ke lapangan. Mulai dari edukasi, riset, sampai ke pengabdian masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman Mas di SRE, yang paling berkesan dan bikin Mas Rizal itu merasa kalau mahasiswa itu punya peran yang cukup besar, terutama di isu energi terbarukan itu apa saja, Mas? Oke, good point ya. Jadi sebenarnya terkait dengan energi baru terbarukan ini adalah segmen atau industri yang memang secara holistik itu mulai menyebar nih di akhir-akhir tahun ini. Mungkin kalau misal kita berbicara mengenai teknik, itu banyak banget memang yang waste to energy, kemudian banyak banget pemanfaatan EBT itu yang secara teknis juga masuk ke dalam kurikulum. Mungkin kalau misal kita bahas tentang FISIP nih secara sosial, nah itu juga banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang kemudian itu menjadi pro dari EBT ini berkembang. Nah, kemudian itu juga menjadi salah satu momentum ya bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, karena memang dari pilar kita mahasiswa itu kan juga selain pengabdian, belajar di kelas, tapi juga kita turun ke lapangan nih. Nah, turun ke lapangan inilah yang kemudian menjadi bargaining power dari mahasiswa. Sebenarnya kalau kita tinjau itu banyak banget secara instansi, kemudian perusahaan-perusahaan yang turun ke lapangan itu terkendala nih terkait dengan informasi dan waktu. Nah, itulah yang sebenarnya bisa kita manfaatin karena mungkin kita di sini kan juga punya waktu yang lumayan luang dan punya knowledge yang istilahnya cukup mumpuni gitu ketika kita turun ke lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya secara riset dan iklim dari prestatif itu banyak banget lomba-lomba atau banyak banget kompetisi itu yang basisnya energi baru terbarukan atau bahkan renewable energy. Sehingga itulah yang menjadi fondasi atau fundamental bagi kita itu untuk ikut dalam kompetisi-kompetisi yang memang itu value-nya juga mengarah ke sana, sehingga momentum itu bertemu dengan kesiapan dari internal kita itu yang nantinya akan menjadi sebuah peluang yang masa depan yang itu akan menjadi sebuah hal yang sudah pasti, kurang lebih gitu.
Oke, tapi ngomongin soal isu energi terbarukan nih, kan banyak teman-teman kita terutama di Undip, yang mereka tuh masih acuh tak acuh dengan energi terbarukan ini, terutama ya anak-anak yang memang tidak mempelajari lebih lanjut materi-materi seperti ini. Nah, apa yang bisa Mas sampaikan kepada teman-teman di Undip ini yang mereka tuh nggak tahu bahwa seberapa pentingnya isu energi terbarukan ini, Mas? Oke, aku jadi teringat kata-kata yang aku mention di internet ya, kayak orang yang nggak bisa disadarkan dengan kata-kata tuh akan disadarkan dengan peristiwa. Nah, itulah mungkin yang nantinya, oke, current condition kita nggak bisa ngerasakan dampak dari mungkin daily atau lifestyle yang sekarang kita tetap pertahankan gitu. Tapi future conditionnya itulah yang nanti kita baru merasa nih kira-kira Tabalang semakin panas ya, sampah ini benar-benar bisa banjir, menyebabkan banjir ya, ternyata sampah ini baunya nyengat banget ya. Nah, itulah yang bisa kita istilahnya menjadi peluang lah bagi kita, karena kita sudah awareness sejak dini, dan bahkan kita juga berpikir 2 atau 3 langkah ke depan dari teman-teman yang lain, sehingga itu juga yang menjadi sebuah amanah lah bagi kita untuk terus melengkapi dan menyebar sayap dari pemahaman energi baru terbarukan. Karena energi baru terbarukan ini kan bukan hanya menguntungkan beberapa pihak atau tertentu gitu ya, tapi secara keseluruhan, karena at the end terkait dengan polusi, terkait dengan sampah, itu juga bukan cuma pemerintah, bukan cuma orang berada, bukan cuma orang-orang segelintir lah yang merasakan, tapi juga semua orang gitu. Oke, kemudian ngomongin soal pengalaman Mas Rizal di lapangan langsung. Menurut Mas Rizal, untuk saat ini isu energi terbarukan yang benar-benar sangat penting, terutama untuk dibahas oleh mahasiswa Undip itu apa, Mas? Oke, jadi mungkin yang paling dekat dulu ya terkait dengan coba dulu jadikan terkait EBT, terkait dengan campaign-campaign itu sebagai lifestyle. Itu yang pertama, karena memang itu yang istilahnya jangkauannya dekat banget nih sama kita. Gimana cara kita menggunakan botol plastik tiap minum, kemudian bagaimana cara kita menggunakan tote bag ketika berbelanja. Nah, itulah yang mungkin bisa nih tanpa effort yang banyak itu kita bisa terus melakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita turun ke lapangan. Sebenarnya kalau aku lihat itu dari segi ide, penelitian, riset, itu tuh banyak banget ide-ide yang cemerlang istilahnya. Kenapa? Kenapa ide-ide itu nggak diaktualisasikan? Itu yang menjadi poinnya. Sehingga di sini energi baru terbarukan perkembangannya itu selain perlu ada inovator, tapi juga ada translator. Sehingga translator itu yang nantinya akan mentranslasikan gitu ke dalam ke masyarakat umum yang mungkin terkait dengan pemahaman, terkait dengan orang-orang yang memang itu tuh lebih mudah dipahami gitu, sehingga balance nih antara inovasi sama translasinya. Jadi itulah yang nanti menjadi suatu tombak atau fondasi utama lah bagi pertumbuhan EBT gitu, karena memang itu yang menjadi challenge ya, adalah komunikasi terkait energi baru terbarukan ini gitu. Jadi memang diperlukan nih mahasiswa itu kan juga secara garis besar belajar critical thinking, belajar latar belakang yang memang beda-beda juga. Nah, itu bagaimana cara kita bisa mengelaborasikan, bagaimana cara kita bisa mentranslatorkan itu ke dalam praktek nyata. Itulah yang ke depan menjadi PR mahasiswa ke depan gitu. Oke, kemudian tentang pemahaman nih Mas, ada beberapa teman saya juga yang memang mereka cukup resah terhadap beberapa isu-isu yang terjadi belakangan ini, dan kemudian mereka tuh mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan mengenai energi terbarukan, tetapi mereka tuh nggak punya wadah gimana cara menyampaikannya, gimana cara mengaktualisasinya. Nah, menurut Mas sendiri apa yang harus dilakukan jika memang keadaannya seperti itu, Mas? Oke, jadi sebenarnya ada 3 pintu utama mungkin bisa aku bilang. Yang pertama adalah pintu kompetisi. Di mana pintu kompetisi ini teman-teman mungkin kalau misal aku introvert Mas, atau aku kurang bisa bersosialisasi. Cuma secara kayak gitu kan berarti dia punya waktu luang untuk berpikir. Nah, sehingga pikiran itulah yang nantinya akan diaktualisasikan ke dalam lomba-lomba, kompetisi, dan bahkan mungkin kalau kita berbicara mengenai kompetisi energi baru terbarukan, itu trennya nggak cuma kita submit proposal ide, tapi juga kita diberi dana nih buat mengaktualisasikan itu. Nah, sehingga itu akan menjadi peluang atau pintu yang terbuka lebar bagi teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah organisasi. Dimana kalau di organisasi ini kan kita
bertemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama, punya pemahaman yang sama juga, sehingga banyak nih kira-kira perspektif-perspektif itu yang muncul dari latar belakang yang berbeda, keresahan yang berbeda, tujuan join organisasinya pun juga berbeda, itu bermuara ke satu tujuan yang sama, yaitu percepatan energi baru terbarukan. Nah, pintu-pintu tersebutlah yang nantinya akan menjadi sebuah katalisator nih bagi pertumbuhan EBT di lingkup mahasiswa. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau Adam notice kan banyak nih kayak seminar-seminar, kemudian banyak kuliah umum itu yang memang value-nya adalah energi baru terbarukan sebenarnya. Nah, itu juga bisa nih diikuti mungkin buat teman-teman mahasiswa yang effortless, atau mungkin kayak merasa aku masih pengen belajar nih. Jadi mungkin kalau misal kita siklus dari orang belajar itu kan learn, earn, dan return gitu. Learn, pertama kita belajar, kemudian earn, kita mendapatkan sesuatu, kemudian return, kita mengembalikan apa yang udah kita dapatkan itu ke dalam mungkin bentuk implementasi nyata atau pengabdian ke masyarakat gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman memang mempunyai minat dan interest di energi terbarukan, teman-teman bisa menyalurkannya mulai dari lomba, mengikuti organisasi yang juga membahas mengenai isu tersebut, dan juga mengikuti seminar-seminar yang membahas mengenai isu energi terbarukan ini. Ini udah menarik banget sih Mas. Jadi ya dari pembahasan kita ini kelihatan gitu kalau mahasiswa itu nggak cuma belajar di kelas ya, tapi juga bisa menyalurkan aksinya langsung di lapangan seperti itu Mas. Bener banget Adam. Oke, sekarang kita akan lanjut nih Mas. Seperti yang kita bahas sama-sama sebelumnya. Di sini walaupun potensi dari energi terbarukan ini besar, tetapi kan pasti terdapat tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, menurut Mas Rizal sendiri, apa tantangan yang paling sering ditemui dalam pengembangan energi terbarukan ini? Terutama di konteks kota dan juga di konteks mahasiswa. Oke, sebenarnya kalau misal kita ngomongin tentang tantangan itu, kita selalu pasti menemui ya terkait dengan tantangan, entah itu secara teknis ataupun non teknis gitu. Nah, mungkin di sini aku ngomong sebagai organisasi ya mungkin. Nah, sebenarnya kita di sini menemukan adanya gap nih. Jadi gap ini mungkin bisa aku bilang 3 matriks, di mana ada matriks waktu, ada matriks ide, sama matriks anggaran. Nah, inilah yang kemudian kita coba lihat nih, kira-kira pelaku-pelaku industri terkait itu memiliki peluang yang sama kah atau beda gitu. Nah, ketika kita ngomongin mahasiswa, itu mahasiswa secara ide, secara pikiran itu banyak banyak waktunya gitu istilahnya buat memaintain hal tersebut. Cuma ada satu nih kendalanya, apa? Anggaran. Nah, itulah yang nantinya mungkin kalau Adam organisasi itu kan kayak kita ngerasa sulit banget nih dapat pendanaan sebenarnya yang mungkin secara kegiatan, secara esensi itu memiliki value yang cukup besar gitu, domino efeknya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke profesional industri energi baru terbarukan ini, dia mungkin secara ide oke, waktu mungkin anggaran itu bagus, cuma secara waktu itu implementasi yang kurang. Nah, mungkin ini juga pernah ketika aku sendiri mewakili SRE di dialog media energi baru terbarukan dengan KSDM, itu dia mengklaim memang secara waktu itu kurang banget gitu di KSDM itu untuk mengimplementasikan ide-ide yang sebenarnya tuh cemerlang gitu. Nah, sehingga inilah yang kira-kira menjadi sebuah puzzle nih yang kita temukan antara mahasiswa dan profesional. Karena memang kita kan kalau ingin berkarir atau mungkin kalau kita terjun ke industri kan kita pengen juga nih sebagai mahasiswa bersinggungan langsung. Nah, sehingga itu kemudian bagaimana cara kita mengemas dan bagaimana cara itu bisa memberikan dampak yang lebih besar gitu bagi masyarakat. Nah, inilah yang menjadi starting point dari kendala ketika turun ke lapangan. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu mungkin ada beberapa case di mana tantangannya adalah masyarakat tuh agak kurang bisa menerima gitu mahasiswa. Karena kita kan student base ya, dan posisinya juga masih belajar, sehingga kita perlu ada legal formalnya nih. Kira-kira siapa yang mensupport, siapa orang kira-kira ide dari pemikiran ini, kemudian bagaimana cara kita menyusun, itu yang nanti menjadi sebuah tantangan. Karena ketika kita bisa mengguide sebuah profesional ke dalam project kita, ke dalam program kerja kita, itu nantinya akan smooth lah, karena kita pembawaannya, pengantarnya, kata pengantarnya itu ke masyarakat sekitar bisa lebih lancar gitu, karena kita di sini memang dinaungi dan dikerjasamai gitu. Jadi kita bisa mengajak kerjasama itu kan menjadi sebuah titik kepercayaan bagi masyarakat. Oh, orang ini ternyata memang benar-benar serius buat mengabdi nih. Nah, orang ini juga ternyata buat mengabdi dan untuk benar-benar menuangkan idenya tuh serius gitu, karena
memang yang kita temuin itu masyarakat emang secara awareness masih kurang, ya karena memang kita tidak bisa pungkiri itu kan menjadi sebuah hal yang baru ya, sehingga kita tidak bisa langsung naik tangga 4, 5, 6 gitu. Nah, kita baru starting point nih, dari tangga 1 dulu, tangga 2 dulu, dari mulai pemahaman, tahu dulu nih kesadaran dia, kira-kira kesadaran posisinya tuh udah sampai mana. Nah, kita dengar coba kira kebutuhan-kebutuhan apa, sehingga nantinya kita juga bisa narik nih kira-kira yang beliau rasakan, masyarakat rasakan itu juga kita rasain, sehingga itu menjadi perasaan bersama-sama yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk mengubah atau mentransformasi itu ke dalam sebuah solusi gitu. Oke, tadi memang betul sekali ya, dari masyarakat itu memang seringkali menolak, dimana kita mahasiswa tuh kayak dianggap masih belum banyak ilmunya dibanding mereka, jadi masih perlu untuk belajar lagi menurut mereka. Nah, tetapi kalau misalkan sumber masalahnya terutama dari mahasiswa, di mana mahasiswa ini masih acuh terhadap isu energi terbarukan ini, yang dimana ini memang penting sekali untuk kedepannya, terutama di bumi kita, itu menurut Mas gimana cara mencerdaskan mereka supaya mereka ini mengerti gitu bagaimana pentingnya energi terbarukan ini, Mas? Oke, sebenarnya seringkali kita temuin orang-orang yang acuh tak acuh itu mereka kurang bisa menerima dan gini, kayak mereka nggak tahu kontribusi yang bisa kita lakuin itu apa. Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya adalah selain kontribusi yang bisa kita lakuin, apakah memang ada linearitas nih dengan kepentingan ketika kita ingin berkuliah. Mungkin ada teman-teman yang berkuliah untuk mencari kerja, ada yang memang itu menjadi sebuah tangga atau batu loncatan buat memang mendapatkan kerja yang lebih baik. Nah, itulah yang mungkin bisa menjadi sebuah titik poin di mana energi baru terbarukan ini nggak cuma hanya secara teknis, nggak cuma hanya secara pemerintahan, tapi juga secara lini industri keseluruhan itu menerapkan dan mengadopsi energi baru terbarukan melalui apa? Melalui praktik environment social governance atau bahkan mungkin juga dari praktik CSR. Sehingga banyak nih lapangan pekerjaan yang ikut tumbuh. Sehingga itu juga akan menjadi istilahnya kayak nilai tambah dan sebuah portofolio lah bagi mahasiswa ketika pernah menghandle dan pernah berkecimpung di sebuah industri yang sama juga gitu. Oke, berarti tadi memang tantangannya itu lebih ke arah awareness dan juga akses untuk menjalankannya ya. Jadi bukan nggak bisa, tapi mereka tuh masih belum paham gimana cara memulainya gitu, Mas. Iya benar, karena memang pemahaman sampai orang itu benar-benar take action itu kan perlu waktu ya. Iya, Jadi betul sekali. kita nggak bisa juga nih serta-merta memaksa buat mereka take action tanpa tahu esensi dari itu, sehingga memang kita perlu ada pemikiran yang sistematis dan step by step nih kepada teman-teman sekitar mengenai energi baru terbarukan ini gitu. Kita lanjut, Mas, ke pertanyaan terakhir yang memang sering banget muncul. Jadi buat mahasiswa yang memang tertarik ke isu energi terbarukan tapi belum punya latar belakang teknis, langkah awal apa sih yang harus dilakukan dan yang memang realistis buat mereka? Oke, good point ya. Jadi mungkin kalau misal orang yang memang nggak punya background atau pengalaman yang memang relevan itu akan ditutupi atau bisa istilahnya bisa di backup lah dengan kemauan dia buat belajar. Nah, itulah yang nantinya ketika memang kita benar-benar desire to learn, itu kita coba tahu dulu nih, sadar dulu kira-kira memang kita pengen mau untuk berkontribusi ke energi baru terbarukan atau mungkin emang mau belajar, itu starting pointnya bagaimana cara mereka kemudian bisa enjoy belajarnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang suka dengan riset dan penelitian itu mungkin bisa ikut kompetisi. Nah, mungkin kalau misal orang yang suka bersosialisasi, kemudian orang yang memang suka tatap muka dengan teman-teman, ketemu orang. Nah, itu mungkin juga bisa nih lewat organisasi. Mungkin kalau aku boleh compare dengan SRE, itu sebenarnya dari SRE itu kita ada 3 segmentasi nih, yaitu yang pertama adalah project, yang kedua adalah riset, dan ketiga adalah program kerja. Dimana kalau program kerja ini memang kita mencoba nih menyadarkan masyarakat, kemudian bagaimana cara kita membentuk sebuah wadah itu untuk teman-teman bisa belajar tentang energi baru terbarukan, itu melalui program kerja. Kemudian yang kedua itu adalah melalui project. Nah, kalau project ini kita benar-benar bisa turun ke desa melalui desa binaan atau program kerja yang memang itu esensi atau marwahnya itu adalah
social project atau turun ke lapangan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu opsi ketika kita ingin coba berinteraksi secara langsung ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu benar-benar bisa cukup membantu lah atau mengeksponensialkan dari progres teman-teman buat belajar. Nah, yang terakhir adalah penelitian. Mungkin kalau penelitian ini kalau di SRE sebenarnya kita udah memprovide itu melalui medium. Jadi kita secara berkala sebulan selama 2 kali itu kita udah mulai menulis nih kayak terkait dengan gimana tren EV secara keseluruhan, kemudian bagaimana regulasi-regulasi itu yang mungkin terus berubah itu kita coba kaji nih kira-kira peluang-peluang yang bisa kita manfaatin. Nah, itulah yang nanti menjadi sebuah titik poin di mana mungkin buat teman-teman yang bisa belajar pengen belajar tentang EBT ini bisa mendapatkan opsi. Nah, opsi-opsi inilah yang kemudian juga diperlukan nih bagi organisasi lainnya atau mungkin juga wadah-wadah lainnya, sehingga orang yang ingin belajar tuh nggak bingung terkait dengan pilihan mana yang memang dia merasa enjoy buat belajar di energi baru terbarukan gitu. Oke, kemudian di sini menyinggung soal energi terbarukan, yang dimana kan pasti mahasiswa masih agak bingung ya, terutama mahasiswa baru yang mereka dimana masih masa peralihan dari SMA ke kuliah ini. Nah, pasti mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, dari Mas sendiri, gimana sih selain cara-cara seperti menjalankan proyek, penelitian, dan juga program kerja, itu langkah kecil apa gitu yang bisa mahasiswa baru lakukan terutama untuk bisa mendukung secara tidak langsung gitu untuk energi terbarukan ini, Mas? Oke, kalau secara tidak langsung ya mungkin itu bisa melalui lifestyle yang mungkin digunakan, karena mungkin lifestyle ini kan sifatnya menyebar ya. Mungkin kalau kita lihat teman-teman sering pakai tote bag, kita jadi FOMO. Nah, kemudian itu yang menjadi sebuah lifestyle nggak langsung. Nah, mungkin buat teman-teman maba itu bisa banget mungkin ikut ke dalam sebuah kuliah umum atau mungkin sebuah webinar-webinar yang memang itu esensinya adalah energi baru terbarukan. Nah, itu mungkin secara tatap muka ya, atau dalam artian satu arah gitu belajarnya. Cuma kalau misal buat teman-teman maba yang mungkin lebih ingin terlibat secara langsung, itu juga bisa melalui volunteer nih, karena organisasi itu banyak banget ormawa yang memang open for volunteer, entah itu nanam mangrove, entah itu nanam pohon di gunung, atau entah itu trash trekking. Itu yang nantinya akan menjadi sebuah opsi nih bagi teman-teman maba itu terlibat secara ringan dulu nih, kira-kira ngeraba dulu gimana praktiknya energi baru terbarukan itu ke mahasiswa. Nah, mungkin ketika menjadi partisipasi itu menjadi sebuah titik poin di mana kemauan atau ketertarikan itu menjadi meningkat. Nah, itu bisa mungkin naik level, mungkin entah itu coba kompetisi, coba organisasi yang mana kita coba untuk memprovide gitu kayak wadah-wadah mana yang kira-kira relevan gitu bagi teman-teman maba untuk coba bisa mengaktualisasikan memang sedari dini, bahkan even dia belum punya experience, dia masih juga istilahnya beradaptasi nih kayak kuliah tuh seperti apa, kurang lebih gitu. Oke, jadi di sini semua teman-teman, terutama mahasiswa Universitas Diponegoro tuh bisa untuk memulai asal mereka itu mau belajar dan ada keinginan untuk terlibat dengan energi terbarukan, begitu ya, Mas? Iya, benar banget ya. Oke, Mas, sekarang kita benar-benar udah di akhir podcast pada kali ini, Mas. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada nggak sih pesan-pesan untuk para mahasiswa Undip? Oke, jadi mungkin energi baru terbarukan ini adalah masa depan teman-teman. Jadi ketika mungkin teman-teman mau dan memutuskan untuk terlibat, tandanya teman-teman akan terlibat juga ke dalam percepatan dari transisi energi baru terbarukan. Sehingga ketika memang energi baru terbarukan ini benar-benar bisa 100% diaplikasikan, teman-teman juga ikut turut bisa nih ngambil bagian atau ngeklaim nih kira-kira, oh dulu Bapak juga sebagai aktivis lingkungan nih, oh Bapak dulu juga berkontribusi di percepatan energi baru terbarukan di Kota Semarang, sehingga nantinya itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi teman-teman semuanya untuk dapat berkontribusi di energi baru terbarukan. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal yang telah meluangkan waktu dan berbagi insight pada hari ini. Dari obrolan ini, kita bisa melihat kalau Semarang itu punya potensi besar gitu dalam pengembangan energi terbarukan. Dan mahasiswa pastinya juga punya peran penting gitu di dalamnya. Nah, semoga obrolan ini tuh bisa menjadi awal buat teman-teman para pendengar podcast ini untuk bisa lebih peduli dan ikut untuk ambil bagian. Sekecil apapun itu langkahnya, itu akan berdampak sekali ke depannya. Saya Adam, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.